Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Jadi kalau dia kaya, dia bisa melakukan wakaf. Bagi kita yang tidak punya aset, kita tidak bisa melakukan wakaf. Ada juga yang berpikir bahwa kalau kita wakaf, bagaimana dengan warisan? Berarti kalau saya wakafkan harta saya, nanti anak saya warisannya tidak ada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Syukur kita atas berbagai nikmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah dan diberkahi. Umur yang berkah itu panjang umurnya, banyak amal solihnya. Mudah-mudahan ketika kita menutup kehidupan kita nantinya, kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dimanapun berada, semua kita insya Allah mudah-mudahan meninggal dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI. Insya Allah pada bulan depan tanggal 6 dan 7 di Aceh akan dilakukan Aceh Wakaf Summit. Akan menghadirkan para ulama, salah satu pematerinya itu adalah bekas Menteri Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Aceh Wakaf Summit ini salah satu dari wujud visi daripada Gubernur Aceh bagaimana membangun Aceh dengan pendekatan wakaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu dalam beberapa pertemuan yang akan datang, saya akan kembali membahas tentang bagaimana wakaf itu sebenarnya. Karena masih ada asumsi pemikiran dari kalangan masyarakat kita bahwa wakaf ini bisa dilakukan hanya oleh orang-orang kaya saja. Jadi kalau dia kaya, dia bisa melakukan wakaf. Bagi kita yang tidak punya aset, kita tidak bisa melakukan wakaf. Ada juga yang berpikir bahwa kalau kita wakaf, bagaimana dengan warisan? Berarti kalau saya wakafkan harta saya, nanti anak saya warisannya tidak ada. Ada juga yang kemudian wakaf itu hanya dispesifikasi pada aset-aset tertentu. Wakaf tanah untuk masjid, wakaf tanah untuk kuburan. Jadi dibatasi pada aspek-aspek tertentu. Ada wakaf per meter, misalnya wakaf keramik ataupun granit masjid. Itu terkadang terjadi diskusi. Saya mau wakaf granit masjid, tapi posisi granitnya harus di tempat imam. Kenapa? Karena di situ pasti ada sholatnya imamnya. Tapi kalau dibuat wakaf untuk toilet, tidak ada yang mau. Padahal untuk bisa jadi imam, dia ke toilet dulu untuk berwudu. Sehingga kemudian sampai granit pun ataupun nanti ada wakaf karpet untuk masjid. Saya yang di saf pertama ya, dengan saf 10, karena saf 10 subuh nggak ada yang sholat. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka insya Allah di 3 pertemuan atau 4 pertemuan yang akan datang kita akan lanjut akan membahas tentang wakaf ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimaksud dengan kata-kata wakaf? Wakaf itu diterjemahkan atau dimaknai secara bahasa al-habs, ataupun boleh kita definisikan secara sederhana menahan ataupun berhenti atau diam. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Jadi harta yang kita tahan, yang digunakan untuk kebutuhan ataupun keinginan tertentu. Ada makna lain Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wakaf ini adalah
menahan hak milik atas materi benda al-ain untuk tujuan menyedekahkan manfaatnya atau faedahnya. Jadi harta itu ditahan, tujuannya manfaat dari harta itu kemudian disedekahkan. Saya ambil definisi wakaf yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, itu undang-undang yang menjelaskan tentang wakaf di Indonesia. Wakaf adalah perbuatan hukum seorang wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Jadi manfaat harta yang itu yang diwakafkan bisa dimanfaatkan untuk selamanya, itu nanti yang disebut dengan wakaf mu'abbad. Jadi ketika kita sudah mewakafkan tanah, hak milik itu tidak lagi menjadi hak milik kita, tidak menjadi lagi hak milik pewaris. Akan tetapi dia menjadi milik siapa? Milik Allah. Jadi harta itu ditahan selama-lamanya, yang manfaatnya digunakan sesuai dengan tujuan si pewakif, ataupun kemudian diberikan dalam waktu tertentu, wakaf muakkad namanya. Saya wakafkan rumah saya untuk digunakan tempat pengajian Al-Quran selama 5 tahun. Kenapa Bapak Ibu wakafkan? Kebetulan saya tugas dipindahkan ke Jakarta. Saya pindah tugas ke luar negeri, 5 tahun nanti saya balik lagi. Maka selama saya tidak ada, saya tidak ingin menyewakan rumah ini, maka rumah ini saya wakafkan. Nah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, wakafnya berapa lama? Untuk waktu tertentu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya digunakan untuk keperluan ibadah, wakaf. Jadi wakaf itu ada wakaf khas, ada wakaf lil khairi. Wakaf khas itu kita tujuannya tertentu. Saya wakafkan tanah untuk masjid, nggak boleh dibuat restoran yang bisa mendatangkan harta keuntungan untuk masjid, karena dia inginnya didirikan masjid. Tapi kalau wakaf dalam makna yang sangat umum kebaikannya, itu bisa disebut dalam makna wakaf lil khairi. Jadi saya wakafkan tanah saya wakafkan aset saya, keuntungan faedahnya untuk kebaikan. Apa itu? Semua kebaikan yang bisa diterima di dalam syariah. Contoh misalnya, saya ingin wakafkan tanah saya digunakan untuk jalan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini makna wakaf secara istilahi dan juga wakaf yang kita dapatkan dalam undang-undang. Lalu kita kemudian lihat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dasar hukum wakaf? Tidak ada di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata-kata wakaf yang spesifik disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dasar hukum wakaf ini firman Allah Subhanahu wa taala yang berlaku secara umum, yang sifatnya maknanya itu kita sandingkan dengan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 biji. Pada tiap-tiap butirnya ada 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipatkan gandakan ganjaran bagi sesiapa yang dikehendaki Allah, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui. Jadi maknanya ini sangat umum. Yang kedua, firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini semuanya berbicara dengan infak. Infak, sedekah, zakat sudah pernah kita bahas di sini dalam
beberapa pertemuan ada perbedaan. Jadi kalau infak itu tangible, dia barang ataupun aset. Sedekah itu datang dalam makna yang sangat luas, aset dan non aset. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyum menjadi sedekah. Tapi kalau sudah bicara infak itu biasanya tangible, sesuatu yang memang sifatnya barang ataupun benda yang kemudian kita sedekahkan ataupun kita berikan kepada orang lain untuk kita bantu. Di dalam surah Al-Munafikun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti hadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Dan berinfaklah kamu dari sebahagian harta yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum datangnya kematian. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Karena nanti Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang itu mendekati kematian, dia akan mengatakan, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, mengapa engkau tidak tangguhkan kematianku? Kenapa dia ingin ditangguhkan kematiannya? Tujuannya hanya satu. Apakah untuk sholat? Apakah untuk puasa? Apakah untuk haji? Jawabannya tidak. Di sini Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Aku ingin menjadi orang yang bersedekah dan aku ingin termasuk orang-orang yang soleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata sedekah itu punya keajaiban. Sedekah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah punya manfaat yang sangat besar, memitigasi semua resiko, memitigasi resiko kemiskinan ketika kita di dunia itu dengan cara bersedekah, memitigasi resiko kesehatan dengan cara bersedekah, memitigasi resiko supaya kemudian kita tidak masuk neraka jahanam juga dengan cara sedekah. Jadi sedekah ini sangat ajaib. Maka Bapak Ibu, ketika Umar bin Khattab mempunyai tanah yang terbaik dalam kehidupannya. Jadi selama Umar bin Khattab hidup, dia belum pernah mendapatkan harta terbaik selain tanah di Khaybar. Lalu ketika kemudian dia mendapatkan tanah tersebut, maka dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattun huwa anfasuhu indi minhu. Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mendapatkan harta di Khaybar yang aku belum pernah mendapatkan harta sebaik ini. Lalu beliau nanya, apa yang aku lakukan dengan harta ini? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha fatasaddaq biha Umar. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau kamu mau, maka tahanlah asalnya, tanah itu ditahan, artinya tidak dimiliki lagi tapi digunakan, watasaddaq biha, watasaddaqta biha, kamu sedekahkan hasil dari manfaat harta tersebut. Ini dijadikan landasan hukum oleh para ulama terhadap wakaf itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, indah sekali Islam, bagaimana kemudian Islam ini memberikan 3 instrumen kebajikan yang pahalanya itu akan terus mengalir ketika kita berhenti bernafas. Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu instan inqata anhu amaluhu illa min salas. Kalau seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka putus semua amal kebaikannya kecuali 3. Illa min sadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Ada instrumen, 3 instrumen, dan itu sifatnya pilihan. Yang pertama, sedekah yang terus pahalanya mengalir, itu yang kemudian dimaknai oleh para ulama, itulah wakaf. Kita kenal dengan Habib Buga, orang Aceh pasti kenal, apalagi yang pergi haji, baik yang sudah pergi, yang akan pergi. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengenal wajah Habib Buga. Pernah Bapak Ibu yang sudah terima manfaat wakaf Habib Buga mengenal wajahnya, lihat fotonya, ada nggak di pampang balihonya di Banda Aceh? Itu Habib Buga. Ya, nggak ada, nggak kenal kita. Tapi kita kenal wakaf Baitul Asyih, kita kenal. Siapa yang mewakafkan? Itu Habib Buga. Apa yang diwakafkan? Tanah di Mekah. Tanah itu kemudian berubah menjadi hotel. Hotel itu kemudian disewakan. Hasilnya itu sudah diniatkan untuk mereka
masyarakat Aceh yang pergi haji tidur di hotel tersebut. Berarti kalau masyarakat Aceh tidak tidur di hotel tersebut, uang sewa hotel itu yang diberikan hari ini kepada masyarakat Aceh. Maka masyarakat Aceh yang pergi haji dari mazhab Syafi'i, maka dia mendapatkan manfaat dari wakaf yang diwakafkan oleh Habib Buga. Maka diberikanlah uang sampai ke sana, ganti uang nginap di hotel tersebut. 1.500 rial. Ada informasi naik tahun ini menjadi 2.000 rial. Hampir 6-7 juta Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir, terus dan terus kita rasakan manfaatnya sampai hari kiamat karena wakafnya mu'abbad. Kalau saya tidak salah itu ada 3 manfaat dari wakaf Habib Buga. Yang pertama untuk mereka yang pergi haji. Yang kedua dari Aceh, tapi ya embarkasinya embarkasi Aceh. Kalau kemudian orang Aceh di Medan tidak dapat Pak, maka minta mutasi ke Banda Aceh supaya dia bisa berangkat dari Banda Aceh embarkasinya. Yang kedua untuk para penuntut ilmu masyarakat Aceh yang bermazhab Syafi'i. Kalau kemudian ini cara pandangnya luas sekali beliau. Kalau masyarakat Aceh meninggal semua, nggak ada lagi orang Aceh, maka kemudian dia mengatakan untuk kaum muslimin yang bermazhab Syafi'i yang datang ke sana, maka dia bisa mendapatkan manfaat. Jadi dia memberikan pilihan. Yang pertama adalah untuk masyarakat Aceh yang pergi haji dari Aceh, KTP-nya ataupun kemudian embarkasinya adalah embarkasi Aceh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu sedekatun jariyah. Berhenti bernafas, pahalanya tidak berhenti. Yang sedihnya kita berhenti bernafas, berhenti pula pahalanya. Ini bagaimana kita kemudian berpikir, berhenti bernafas pahala mengalir. Lalu kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita kenal Imam Syafi'i, kenal namanya, wajahnya bagaimana? Enggak, tapi kitabnya Al-Um terus dibaca. Ilmunya terus mengalir dalam kehidupan kita, ilmu yang bermanfaat. Ataupun awaladin salihin yad'ulah, anak yang mendoakan kita. Saya sering menambah, anak ini ada 2. Ada anak biologis, anak yang kita lahirkan dari rahim istri kita yang terus mendoakan kepada kedua orang tua. Dan yang kedua ada anak ideologis, bukan anak kita tapi dia membawa semangat kita. Contoh misalnya Bapak Ibu, kita punya anak suruh ngafal Quran, mungkin anak kita udah berat untuk ngafal Quran. Ada anak di pesantren yang ngafal Quran, lalu kita kasih beasiswa dia jadi ulama, dia jadi imam. Ilmu dia tidak mungkin ia dapatkan, hafalan dia nggak mungkin dia sempurnakan kalau kita tidak memberikan beasiswa untuk dia bersekolah. Lalu kemudian kita meninggal dunia, dia jadi imam di masjid raya, dia jadi ulama memberikan, maka kita berkontribusi ya melahirkan para ulama, para pemikir-pemikir Islam. Maka ketika dia melakukan kesolihan itu, kita sedang mendulang pahalanya. Bapak Ibu, mendidik anak, hati-hati, hari ini kondisi kita tidak baik-baik saja. Dalam seminggu ini kita dengar ada 2 orang mahasiswa yang gantung diri, ya, dan terjadinya di Banda Aceh, mahasiswa kita. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tolong dampingi anak-anak kita. Ini nanti ada pembahasan yang lebih spesifik terhadap hal ini. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ya, para sahabat itu menjadikan wakaf itu sebagai gaya hidup. Lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam zu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan kecuali mereka berwakaf. Jadi wakaf itu menjadi gaya hidup. Tiada hari tanpa wakaf. Tidak ada hari Jumat yang mereka lewati kecuali mereka berwakaf. Tiada bulan tanpa dia berwakaf. Kalau kita berwakaf, bersedekah bulan puasa saja, berhenti bulan puasa, berhenti kita sedekahnya. Tapi tidak jamaah yang hadir di masjid ini dan juga para pendengar Radio Batur Rahman, Radio RRI. Jadikan wakaf itu adalah gaya hidup. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah minggu depan kita akan lebih spesifik
untuk mengenal wakaf ini. Apa yang membedakan wakaf dengan sedekah? Tadi Bapak ada celeng yang lewat, ya, kita masukkan uang, itu sedekah Pak. Kenapa? Kalau wakaf itu harus ada ikrar Pak. Membedakan uang 10.000 masuk ke celeng yang itu sedekah ataupun infak dengan uang 10.000 yang kita wakafkan. Membedakannya pada dua. Yang pertama ada ikrar bahwa kita katakan ini wakaf saya, dan yang kedua ada yang menerima, namanya nazir, yang bertanggung jawab mengelola wakaf ini. Insya Allah pemahaman ini akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang, sehingga kemudian benar-benar kita bisa memahami wakaf ini secara baik, lalu menjadikan wakaf ini gaya hidup kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena wakaf ini harus dikelola lebih lama dibandingkan umur kita, apalagi kalau wakaf itu sifatnya mu'abbad, wakaf abadi. Ketika kita wakafkan, maka harta itu menjadi harta Allah. Si nazir bertanggung jawab mengelola harta itu sesuai dengan maksud dan tujuan si pewakif. Bapak Ibu, hari ini kenyataannya banyak tanah wakaf yang diwakafkan oleh orang-orang tua kita di kampung-kampung, hartanya terbiar. Kita tahu itu tanah wakaf, tapi tanahnya begitu saja. Mungkin kalau dia bisa hidup balik, dia tarik itu hanya dia lunjuk ke drone. Nggak jadi saya kasih untuk kampung, saya akan serahkan kepada orang. Kenapa? Karena tanahnya terbiar, tujuannya tidak sampai. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada juga yang tanahnya diwakafkan sama ayahnya, tapi tidak dibuat serah terima yang tercatat secara baik. Tanah itu 1 meter dulunya 50.000, sekarang sudah 4 juta. Kenapa? Sudah ada jalan. Tergoda anaknya, ini kesempatan aset mahal. Terjadilah kisruh. Kemudian saya juga baru dapat informasi kemarin, ada tanah yang harganya sudah sangat mahal tapi tidak tercatat secara baik, tidak ada dokumentasi. Lalu anaknya ingin menarik kembali harta tersebut karena dia katakan itu tidak pernah dikatakan oleh orang tua saya kepada saya. Tapi orang kampung di situ mengatakan itu sebenarnya tanah wakaf yang telah diikrarkan oleh almarhum. Cuma dipermasalahkan. Saya tanya berapa harga tanahnya sekarang? Sekarang daerah situ Ustadz tanahnya semeter sudah 4 juta. Dunia Pak, tergoda. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah, nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini di waktu yang akan datang. Hanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما ويقول
المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.